Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalu sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi PTIK yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan baca salah satu hadis di dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis itu datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Lengkap redaksional hadis begini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qila ya Rasulullah ayu shadaqah afdal qala juhdul al-muqilli. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini salah satu hadis yang otentik, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, dan termasuk hadis ini diautentikan, disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Jadi artinya banyak sekali ulama-ulama hadis yang menstatuskan hadis ini adalah hadis yang sahih. Artinya hadis yang betul-betul datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Tidak lain beliau, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar, dan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah cerita bahwa suatu saat ada sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah ayu shadaqah afdal. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, sedekah apa yang paling utama? Redaksionalnya afdal, utama. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini kalau ada sahabat bertanya, itu intinya jawaban bukan untuk sahabat aja, akan tapi buat kita semua. Sebagai pengikut Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita ingin mengamalkan satu sedekah yang paling afdal, kata Nabi apa? Qala juhdul al-muqilli. Artinya juhdul muqilli itu oleh ulama hadis diartikan al-qalil al-mal, al-qalilul mal, ya. Al-qalilul mal atau qalilul mal. Jadi pertanyaannya indah dan jawabannya patonah, cerdas. Jadi kata Nabi, sedekah yang paling utama itu adalah yang dikeluarkan oleh orang yang miskin. Nabi nggak bilang fakir, akan tapi al-muqilli diartikan orang yang sedikit hartanya. Bapak-bapak, saudara-saudara, dalam hadis yang singkat ini, yang dimaksud sedekah yang ditanyakan oleh sahabat adalah betul-betul harta. Dan tentu yang namanya harta itu kan relatif. Bisa dikatakan harta itu adalah harta dalam bentuk duit atau uang, bisa dalam bentuk benda dan sebagainya, seperti emas, perak, bahkan perunggu dan sebagainya. Itu disebut namanya harta, ya. Dan sedekah di sini diartikan adalah harta. Sebab kenapa? Dalam hadis di sini disebut harta, sebab yang namanya sedekah itu tidak harus harta. Bahkan Bapak-bapak, saudara-saudara, dalam hari Senin yang lalu, ya, saya katakan begini. Kenapa di dalam surat Yasin ada ayat yang berbunyi al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dari ujung pala sampai ujung kaki, ini saksi yang paling hebat ketika kita berbuat kebaikan. Tapi nauzubillah, dalam waktu bersamaan seluruh anggota orang itu, saya nggak bilang kita ya, saya husnuzon, saya positive thinking. Kalau ada orang berbuat maksiat, sebetulnya saksi yang paling jitu fisiknya sendiri. Itulah maksud dalam surat Yasin yang akhir ayatnya wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seluruh anggota tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya bilang seluruh anggota tubuh kita termasuk ya tangan, kaki, telinga, ya, mata dan seterusnya, itu kalau dipakai buat kebaikan maka itu yang akan menjadi saksi. Oke lah manusia nggak tahu, oke lah manusia nggak bisa melihat,
Artinya kita berbuat kebaikan sendiri aja, tapi seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi kebaikan. Tapi kebalikan, kalau ada orang berbuat kemaksiatan, apapun kemaksiatan itu, meskipun tidak dilihat oleh orang lain, justru fisiknya yang akan menjadi saksi. Nah, itu salah satu hebatnya, indahnya di dalam surat Yasin, sehingga Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, ini ulama kita ya dari Banten, yaitu Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani bilang bahwa Al-Quran itu ada salah satu nama surat, yaitu surat Yasin. Dan surat Yasin itu disebut Qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Sehingga apa saja yang berkaitan dengan batin itu terangkum semua di dalam surat Yasin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, kembali dalam kajian kita di sini. Yang dimaksud sedekah di sini adalah harta, bukan selain daripada harta. Yang tadi saya bilang, kita berbuat kebaikan melalui fisik itu sedekah, ya. Kalau kita berbuat kebaikan melalui ilmu, itu pun dikatakan sedekah. Bahkan kita berbuat kebaikan melalui tenaga, itu pun sedekah. Tapi spesifik banget ini, khusus banget, yang di dalam hadis ini dimaksud adalah sedekah dalam bentuk harta. Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi yang dimaksud sedekah di sini adalah dalam bentuk harta. Yang ditanyakan oleh sahabat, sedekah yang bagaimana yang paling utama? Ai afdol. Kata Nabi, sedekah yang paling utama adalah yang dikeluarkan oleh orang yang miskin. Tadi saya bilang patonah Nabi, cerdas Nabi. Sebab salah satu sifat Nabi itu adalah patonah, cerdas. Jadi begini, Bapak-bapak, saudara-saudara memahami hadis. Kalau harta itu yang mengeluarkan sedekah orang kaya, itu lumrah, umum, biasa. Dan mungkin bahasa saya nih ya, pakai bahasa saya, kalau orang kaya sedekah dengan harta itu pantas. Sehingga sekali lagi kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, at-takabbur fil aghniya qabihun. Takabur itu sombong. Kalau dilakukan oleh orang kaya itu qabihun, buruk. Kenapa dikatakan kalau sombong dilakukan oleh orang kaya itu buruk? Sebab yang disombongkan memang ada. Mungkin bahasa mudahnya gini Pak, orang kaya sombong pantas, sebab ada yang disombongkan, itu harta. Tapi kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, at-takabbur fil fuqara akbah. Kalau orang miskin, orang fakir itu sombong, itu lebih jelek lagi, lebih buruk lagi. Orang kaya sombong meskipun pantas tapi buruk. Kalau orang miskin udah nggak punya harta atau sedikit harta, sombong, itu lebih buruk lagi. Itu makanya kata beliau, kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, nyebutnya akbah, lebih buruk. Nah tapi kebalikan ini, kalau sedekah atau fil agniya hasanun. Kalau berbuat kebaikan termasuk sedekah melalui harta secara spesifik tadi dilakukan oleh orang kaya, itu hasan doang, baik aja statusnya. Saya tambahin doang ini. Orang kaya mengeluarkan harta sedekah itu statusnya baik aja. Tapi kalau lil fuqara ahsanu, kalau sedekah mengeluarkan harta dilakukan oleh orang yang miskin, itu lebih bagus lagi. Nah ini tadi saya maksud hebatnya jawaban Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kalau orang kaya sedekah itu bagus, tapi kalau orang miskin sedekah lebih bagus lagi. Namanya cara ngaji ilmu nahu aulawiyat, prioritas, itu namanya afdol. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, kalau orang miskin yang hartanya sedikit, yang dia butuh, ya sudah pasti butuh. Sehingga di dalam bahasa Arab ada miskin, ada fakir. Kalau orang miskin, ini teorinya gini, membedakan antara fakir miskin. Sebab di dalam Al-Quran, di antara orang-orang yang berhak menerima zakat kan ada 8 golongan. Nah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Di dalam Al-Quran, lafaz fakir didahulukan ketimbang lafaz miskin. Ada ulama namanya Asy-Syaikh Hisham Al-Humsi, ini dari Syria ya, lebih tepatnya di Damaskus. Itu mengarang kitab namanya Nazaratun fi Kitabillahi Azza wa Jalla. Dan ini salah satu kami ya, waktu di Timur Tengah itu menjadi kitab rujukan. Meskipun kecil kitabnya tapi rujukan. Karena spesifik bicara masalah fikih dan usul fikih. Begini, di dalam pemahaman tadi bahasanya, kalau di dalam Al-Quran kata Asy-Syaikh Hisham Al-Humsi
ada lafaz yang didahulukan dan dibelakangkan itu bukan kebetulan, akan tetapi mempunyai maksud atau filosofis, ada hikmatnya. Jadi kalau di Al-Quran ada lafaz yang didahulukan dan dibelakangkan itu pasti mempunyai maksud. Sampai tadi di dalam Al-Quran aktualnya itu ketika orang-orang yang berhak menerima zakat disebutkan fakir dulu baru miskin. Bukan berarti kita boleh bolak-balik, bukan. Kalau gitu miskin fakir atau fakir miskin, enggak, akan tapi punya pengaruh. Ternyata begini memahaminya. Kalau orang fakir, contoh dalam sehari dia perlu duit 10.000. Ini contoh mudah aja ya, contoh ringan, contoh sedikit. Ada orang yang perlu hidupnya dalam sehari 10.000. Dia sudah ikhtiar, udah berusaha, udah mencari nafkah dan sebagainya. Tapi pendapatannya kurang dari separuh. Kalau 10.000 ya taruhlah dapat 3.000 atau 4.000. Pokoknya nggak sampai separuh. Maka orang itu disebut namanya fakir. Tapi kalau ada orang butuh sehari 10.000, dia sudah ikhtiar, sudah berusaha mencari nafkah dan seterusnya, pendapatannya lebih dari separuh, tapi tidak mencapai 10.000, 7.000, 8.000 atau mungkin mendekati 10.000, 9.000, tapi nggak sampai 10.000. Tapi menariknya tadi lebih dari separuh, itu namanya miskin. Jadi miskin dengan fakir itu levelnya lebih tinggi miskin. Kalau fakir itu lebih rendah. Makanya hebatlah Al-Quran, memang Al-Quran itu kitab yang paling ilmiah. Makanya orang yang berhak menerima zakat disebutkan fakir dulu, baru miskin. Lil fuqara wal masakin. Ya sampai sekarang kita nyebutnya di masyarakat. Ada nyebutnya santunan fakir miskin, nggak ada santunan miskin fakir. Bahkan bapak-bapak, saudara-saudara, ini kita nih orang Indonesia bangga ya punya ulama-ulama sehebat Mbah Holil Bangkalan, Mbah Soleh Darat, Asamarani dari Semarang. Ada lagi Syekh yang tadi saya maksud Nawawi Al-Bantani. Itu kitab-kitab klasik, kitab-kitab tradisional, ketika beliau mengarang kitab itu menyebut nama beliau itu tidak menyebut nama. Tidak menyebut nama beliau. Tapi beliau nyebutnya apa? Al-Fakir wal Hakir ila rahmatillah. Nyebutnya adalah orang al-fakir, orang yang sangat butuh. Jadi fakir itu sangat butuh. Tapi butuh bukan untuk harta, kata beliau al-fakir ila rahmatillah. Orang yang sangat butuh terhadap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dalam bahasa Arab ada lafaz al-fakir dengan lafaz al-miskin. Nah, kembali ke tadi bahwa Bapak Saudara-saudara yang berkaitan dengan hadis di sini, satu sisi berarti yang namanya sedekah dalam hadis di sini adalah dalam bentuk harta mutlak. Bukan yang lainnya. Yang tadi saya contohkan bukan masalah fisik, bukan masalah ilmu, bahkan melalui tenaga dan sebagainya, bukan. Akan tapi mutlak kata-kata sedekah di sini adalah harta. Dan yang kata Nabi, orang yang paling utama mengeluarkan sedekah itu adalah orang yang dalam keadaan miskin. Yang tadi saya bilang orang kaya mengeluarkan harta pantas karena hartanya banyak. Tapi orang miskin dan dia butuh tapi masih mau mengeluarkan, itu disebut namanya ahsanu, lebih bagus. Nah, itu satu sisi bahwa Bapak Saudara-saudara yang dimaksud hadis di sini adalah sedekah dalam bentuk harta, dan yang mengeluarkan yang paling utama adalah orang miskin. Yang selanjutnya bahwa Bapak Saudara-saudara memahami hadis di sini, orang sedekah itu levelnya beda dengan orang mengeluarkan zakat atau infak. Gini teorinya, cara fikih, zakat itu wajib dikeluarkan, infak itu pun wajib dikeluarkan. Tapi kalau sedekah enggak wajib dikeluarkan. Makanya Nabi bilang ketika ditanya oleh sahabat, bukannya zakat, bukan infak. Sebab kalau zakat itu wajib, infak itu wajib. Sehingga teori dalam hukum fikih, orang yang wajib mengeluarkan zakat kemudian dia tidak keluarkan maka berdosa. Orang yang wajib mengeluarkan infak kemudian dia tidak keluarkan infaknya berdosa. Tapi kalau sedekah itu statusnya sunnah saja, dia keluarkan berpahala, tidak keluarkan tidak berdosa. Makanya saya contohkan kata-kata zakat itu adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, kalau dia tidak keluarkan berdosa. Kemudian harta yang wajib dia keluarkan zakatnya, karena dia tidak keluarkan dia pakai lagi, itu berdosa lagi. Apa Pak bahasanya kalau dosanya begitu? Dosa enggak ngeluarin, dosa karena pakai harta zakat. Harta zakat itu secara zohir
itu kita yang pegang. Tapi hakikatnya harta zakat itu harta orang. Oleh karena itu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dia nggak keluarin berdosa, kemudian dia pakai lagi, itu berdosa. Berdosa karena pakai harta hak orang, meskipun hakikatnya dia megang. Itulah bahasa saya tadi, cuman kita nggak bilang aja. Itu disebut namanya dosa yang kuadrat, dosa yang double, dosa yang berlipat ganda. Dosa karena nggak ngeluarin zakat, dosa karena pakai harta zakat. Oleh karena itu ada satu contoh lagi, infak. Kalau infak itu wajib. Oke lah, kita secara umum nih bapak-bapak saudara-saudara. Kalau kapasitas kita sebagai bapak, kita punya anak, itu anak wajib kita infaki. Kalau ada seorang bapak tidak memberi nafkah kepada anaknya, maka berdosa. Atau kapasitas kita sebagai suami, ketika suami memberi nafkah kepada istri, itu wajib. Ya, maka nyebutnya nafkah atau infak. Yang ngebedain begini, ini detail banget nih. Zakat dikeluarkan wajib, infak dikeluarkan wajib. Jadi muncul wis podoai wajib, sama wajibnya. Yang ngebedain gini, zakat itu wajib dikeluarkan harta dan ada ketentuan jumlahnya. Kalau infak wajib dikeluarkan harta tapi tidak ditentukan jumlahnya. Oke lah, yang aktual begini, kalau orang punya harta seharga emas itu 85 gram disimpan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kan ada angka namanya, 85 gram disimpan selama 1 tahun dan dikeluarkan 2,5%, kan ada angka, berarti wajib zakat. Infak itu wajib, tapi nggak ada ketentuan jumlahnya. Contoh, tadi saya bilang, kalau status kita sebagai bapak, kita punya harta, terus kemudian punya anak, maka wajib memberi nafkah kepada anak, atau wajib memberi infak kepada anak. Tapi kan nggak ada ketentuan jumlahnya, relatif, tergantung kemampuan kita. Kita mampunya banyak, ya kasih banyak. Kita mampunya sedikit, kita kasih sedikit. Wis podoai, sama aja. Suami memberi kepada istri nyebutnya infak. Maka sekali lagi nggak ada rumus, nggak ada ketentuan. Suami itu wajib memberi nafkah kepada istri, ada status jumlahnya, nggak ada. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan suami. Logikanya begini secara rasio. Kalau di Al-Quran, di hadis ada ketentuan, setiap suami wajib memberi nafkah kepada istrinya setiap hari 5 juta. Andai kata ada ketentuan seperti itu, berarti kita nih sebagai suami setiap hari wajib memberi nafkah kepada istri berapa? 5 juta. Tapi akan hebat Al-Quran. Infak suami wajib, tapi nggak ada ketentuan jumlahnya. Inilah korelasinya, nyambung ya, kaitan. Berarti yang namanya harta yang kita keluarkan itu ada yang namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah. Secara khusus dalam hadis di sini bukan masalah zakat, bukan masalah infak, akan tapi masalah sedekah. Sekali lagi, sedekah yang paling utama, sedekah yang paling afdol adalah dikeluarkan oleh orang yang dalam keadaan miskin. Pemahamannya tinggal kita balik aja. Kalau yang miskin saja mau mengeluarkan harta sedekah, gitu maksud saya. Kan motivasi nih, penyemangat. Kalau yang miskin aja jadi muncul gelem mau mengeluarkan harta, mbok iyo seharusnya uang sugih apa Pak, berarti kebalikan aja kan. Kalau yang miskin aja mau, apalagi yang kaya seharusnya lebih mau lagi. Itulah bimbingan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mudah-mudahan dalam keadaan bagaimanapun kondisi kita dalam keadaan kaya, kita mau mengeluarkan harta, kita dalam keadaan miskin pun dimotivasi dalam hadis di sini, kita pun mau mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan hidup kita berkah dunia, insya Allah selamat di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Untuk keberkahan kita tutup dengan doa. Kita awali dengan baca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa'fu'anai karim, wa'fu'anai karim, wa'fu'anai ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi arzakina wa amwalina.
Allahumma barik lana fi ulumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadlika lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.